Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Hairudin di channel kesayangan kita semuanya. Dan semoga ini menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pada video kali ini saya ingin membagikan terkait bagaimana algoritma Instagram di 2020. Ada teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Instagram itu sebetulnya unik karena memang setiap tahun bisa melakukan pergantian algoritma beberapa kali. Nah, namun pada 2020 ini Instagram sebetulnya tidak merubah algoritma terlalu banyak, tapi merubah fasilitas. Jadi beda algoritma dengan fasilitas. Algoritma kan lebih kepada hal-hal yang aturan-aturan, karena memang sesuai pengertian algoritma adalah aturan-aturan bermain dalam Instagram gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan fasilitas, tapi kalau dipikir-pikir berbeda ya antara aturan-aturan dengan fasilitas. Nah, 2020 ini saya melihat ada perubahan fasilitas. Jadi cara bermainnya tuh sama, tapi harus lebih sopan karena Instagram melihat 2020 harus menjadi akun yang memberikan kenyamanan kepada user, baik user untuk pribadi maupun user untuk bisnis. Karena kita ketahui sekarang banyak sekali fitur-fitur yang menurut kita sangat-sangat inovatif dan sangat menyenangkan. Akhirnya Instagram pertumbuhan usernya dari waktu ke waktu terus meningkat gitu ya. Karena pemiliknya sama gitu ya, pemilik Facebook, WhatsApp, kemudian Instagram, dan semuanya terintegrasi. Pada akhirnya ini menjadi raja sosial media. Meskipun ada yang membahas sekarang yang lagi ramai itu adalah TikTok gitu. Tapi mungkin nanti akan saya bahas di lain kesempatan. TikTok itu ada yang bilang bahwa sekarang raja sosmed itu TikTok gitu. Nah, tapi menurut saya tidak seperti itu gitu. Kalau misalnya memang sudah jadi raja sosmed, mereka tidak membutuhkan platform untuk membagikan video mereka. Jadi cukup di mereka saja. Tapi sekarang ternyata mereka duduk di bawah sosial media. Jadi perubahan-perubahan fasilitas ini seperti kita ketahui, yang saya tahu pertama, Instagram biasanya dalam satu aplikasi hanya bisa memuat 5 akun Instagram, betul ya? Nah, kemudian kemarin saya mencoba, ada perubahan terbaru, ternyata bisa lebih dari 5 akun sekarang. Jadi teman-teman yang belum tahu silahkan bisa dicoba. Jadi yang sudah tahu ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya. Jadi lebih dari 5 akun. Kedua, sekarang akunnya pun bisa untuk multi akun. Jadi teman-teman misalkan begini, teman-teman ribet membaca atau menyimpan password. Nah, teman-teman bisa menggunakan satu akun utama untuk login ke semua akun. Jadi teman-teman ketika login itu ada pilihan login, semuanya langsung masuk login gitu ya. Nah, itu akan menjadi fasilitas karena mungkin Instagram membaca banyak orang-orang yang dia banyak akun tapi lupa, akhirnya banyak report lupa password. Nah, seperti itu. Sehingga Instagram memberikan layanan login multi akun. Selanjutnya ada lagi terkait, kita mulai dari yang paling simpel dulu ya, dari tampilan ya. Nah, sekarang tampilannya berbeda dengan sebelumnya, jadi lebih intinya lebih bagus lah ya. Nah, kemudian dari sisi ketika teman-teman edit profile itu ada sekarang pilihan tombol tindakan. Nah, tombol tindakan ini bisa membantu teman-teman ketika ada rekannya yang punya bisnis makanan dan untuk memberikan gift card gitu ya. Jadi saya juga belum tahu gift card ini seperti apa, tapi menurut saya gift card ini bisa digunakan oleh beberapa layanan untuk melihat menjual produknya dalam bentuk kartu gitu. Jadi karena memang setelah saya lihat di beberapa platform yang bekerja sama untuk gift card ini, itu pun sama ada pembayaran gitu ya, seperti itu. Nah, tombol tindakan ini bisa teman-teman pilih dan ditempel di profile. Jadi ketika ada orang yang ingin pesan makanan, bisa melalui profile teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa gunakan untuk layanan bisnis makanan teman-teman gitu ya. Ini bekerjasama dengan dua perusahaan untuk layanan jasa yang kirim makanan. Selanjutnya dari sisi following dan followers. Nah, following dan followers, teman-teman sekarang bisa mensortir dari awal kita follow sampai akhir follow, atau yang dari terbaru follow sampai terakhir follow. Nah, itu mungkin Instagram ingin melihat karena banyak sekali orang yang senantiasa pengen melihat
scroll gitu ya, siapa sih yang pertama gue follow gitu. Nah, kemudian kadang juga ada yang dia ingin menfilter akun-akun yang sekiranya ternyata banyak akun fake yang memfollow. Karena teman-teman pada kenyataannya banyak sekali akun-akun fake yang nggak aktif, yang itu otomatis masuk ke dalam follower kita. Secara engagement itu sangat berpengaruh buruk terhadap engagement gitu. Jadi kualitas akun menjadi jelek. Jadi teman-teman silahkan buka followingnya atau followersnya, mana akun yang tidak aktif atau mungkin akun-akun robot gitu ya, silahkan untuk dihapus saja gitu. Jadi karena ada fasilitas untuk menghapus sekarang. Jadi itu disebabkan kualitas akun yang banyak menurun, banyak yang kena shadow ban gara-gara banyaknya akun yang memfollow akun fake gitu ya. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang terbaru dari following gitu ya, dan follower juga bisa dihapus. Nah, selanjutnya juga dari followers atau akun-akun yang kita lihat atau yang komen itu kita bisa batasi gitu ya. Jadi misalkan kita istilahnya bisa restrict gitu ya. Jadi bisa membatasi akun supaya mereka itu tidak bisa komen atau mungkin komennya sekali. Intinya kalau kata beberapa artikel itu anti bullying gitu ya. Jadi biar si orang itu nggak pernah komen-komen kebanyakan gitu. Jadi kan banyak sekarangnya yang dia akun-akun sering komen-komen berlebihan. Nah, ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada followers, kita bisa lihat profilnya, kita tahan profilnya, nanti muncul batasi gitu ya, kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, teman-teman silakan gunakan untuk membatasi orang agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk akun Instagram teman-teman. Nah, ini juga sangat bermanfaat karena memang berhubungan langsung dengan kenyamanan gitu ya. Jadi nanti selain bisa di-report juga bisa dibatasi. Selanjutnya, hal terbaru di Instagram 2020 adalah dari Spark Hub AR. Jadi teman-teman ketika membuat Instastory banyak sekali stiker, banyak sekali layanan-layanan interface yang dia bermanfaat buat teman-teman, buat ada kuis, ada kemudian bikin, intinya ketika buka Instastory teman-teman lihat kan banyak sekali perubahan. Stiker pun banyak sekali perubahan, AR pun banyak sekali. Dan ternyata AR ini bisa teman-teman buat sendiri gitu ya. Jadi di aplikasi Spark Hub AR itu teman-teman bisa gunakan banyak sekali, sehingga banyak orang-orang yang membuat filter-filter yang bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, ternyata kalau misalkan dari sisi bisnis, ini bisa digunakan oleh teman-teman ketika berjualan. Misalkan di luar negeri itu ada yang dia menggunakan AR ini untuk membuat menjual lipstick gitu ya. Jadi teman-teman followersnya itu atau audiensnya itu bisa mencoba lipstick itu tanpa harus membelinya dulu gitu ya. Jadi ketika dipilih AR-nya, itu si mulutnya berubah dengan sendirinya ketika seiring dengan dipindahkannya jenis lipstiknya gitu. Nah, ini sangat bermanfaat, bisa digunakan untuk yang berjualan mungkin berbau kecantikan yang mungkin akan lebih cocok gitu ya AR ini. Tapi nggak sedikit juga yang buat untuk travel, kemudian untuk foto-foto, sekedar foto-foto itu ya, sehingga punya efek yang bagus terhadap tampilan. Nah, jadi Instastory benar-benar menjadi tempat kenyamanan baru bagi para pengguna, dan ini pun bermanfaat bagi bisnis. Dan di satu sisi lain juga Instagram membatasi jumlah view untuk melihat angka likes gitu. Jadi angka likes dan kunjungan ini ternyata untuk sekarang dibatasi, tapi ini dibatasinya di atas follower di atas 10.000 ke atas kalau menurut saya, karena saya punya beberapa akun yang dia masih bisa menampilkan jumlah likes di sana. Nah, mungkin ini berhubungan dengan banyaknya orang yang ngerasa minder ketika foto yang di-upload atau video yang di-upload dengan jumlah like yang sedikit, sehingga Instagram mungkin membuat keputusan untuk dibatasinya dilihat jumlah likes-nya. Jadi untuk menjaga banyak tipe-tipe orang yang dia menjadi stres gitu melihat jumlah likes yang sedikit. Itu mungkin yang bisa dilihat perkembangan 2020 Instagram. Intinya sih menurut saya cara bermainnya sama gitu ya. Jadi pembatasan-pembatasan dari caption, hashtag, kemudian posting dan lain-lain sama gitu ya seperti sebelumnya, hanya sekarang lebih kepada kenyamanan para user. Jadi
membatasi bullying, membatasi akun-akun fake, kemudian bisa melihat followers lama dan baru, bisa membuat AR, kemudian bisa membuat stiker-stiker yang benar-benar hidup gitu ya. Dan tentunya ini menjadi hal yang bisa dimanfaatkan untuk pribadi ataupun bisnis. Nah, sebetulnya sederhana untuk melihat perubahan-perubahan di Instagram 2020, teman-teman sebetulnya tinggal lebih dekat aja dengan Instagram ya, kepo-kepo per menu, setiap menu dilihat gitu. Nah, teman-teman nanti juga akan tahu gitu ya, kayak gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perubahan algoritma Instagram 2020. Jadi tetaplah melakukan aktivitas di sosial media dengan batasan-batasan sehingga tidak menjadi hal yang tidak nyaman bagi user yang lain. Oke, saya Nurdin. Saya terima kasih kepada teman-teman. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe agar saya bisa men-share banyak hal kepada teman-teman semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.